Rendah hati adalah mengakui Tuhan dalam hidup kita. Tuhan saja yang harus diikuti. Tuhan saja yang harus ditaati. Saya menyebutnya itu rendah hati. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Saya percaya kita ada dalam berkat Tuhan. Saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari ini hari yang baru, ada berkat baru dari Tuhan. Biarlah pagi ini sebelum kita menikmati anugerah berkat yang Tuhan siapkan buat kita hari ini, ambil waktu renungkan firman Tuhan. Saya rindu membagikan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 6, dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam teks Amplified Bible ditulis, but God give us more and more grace. Tuhan mau kasih kita anugerah. Kayaknya anugerah udah besar buat kita. Tapi Alkitab bilang, give more and more grace. Mau kasih anugerah yang lebih besar lagi. Dan Tuhan kasih caranya. Caranya adalah Alkitab berkata, Tuhan menyukai orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang congkak atau orang yang sombong. Tuhan suka orang yang rendah hati. Saya mencatat rendah hati adalah percaya pendapat Tuhan, lebih daripada percaya apa kata dunia. Rendah hati adalah percaya apa kata firman Tuhan, lebih daripada apa yang kita rasa, apa yang menurut perasaan kita, menurut pemikiran kita sendiri. Rendah hati adalah mengakui Tuhan dalam hidup kita. Tuhan saja yang harus diikuti. Tuhan saja yang harus ditaati. Saya menyebutnya itu rendah hati. Dan Tuhan beserta dengan orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang sombong, orang congkak. Bahkan Alkitab berkata dalam Amsal 11 ayat 2, bila keangkuhan datang, datanglah cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ada satu tokoh yang rendah hati di Alkitab. Saya menyebut dia rendah hati. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9, namanya Yabes. Saya baca dulu ayat 9, dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ketika ketemu kata Yabes, Alkitab menjelaskan Yabes lebih ditinggikan. Yabes lebih dimuliakan. Dan Yesus pernah berkata, barang siapa meninggikan diri, dia direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, rendah hati, dia ditinggikan. Jadi saya menyebut Yabes rendah hati karena dia dimuliakan oleh Tuhan. Dia lebih ditinggikan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya karena kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi ibunya mengalami penderitaan kesakitan. Jadi anaknya disebut anak penderitaan. Dalam bahasa lain anak sial. Anak yang bikin menderita, anak yang bikin susah. Dan itulah sebutan untuk dia, Yabes. Semua orang memanggil dia anak sial, anak penderitaan. Tapi kalau kita ketemu kata Yabes, Alkitab bilang Yabes lebih dimuliakan. Apa yang buat dia lebih dimuliakan? Ayat 10 dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes berani datang kepada Allah Israel. Yabes berani percaya pendapat Allah Israel tentang dia daripada pendapat ibunya, bahkan pendapat banyak orang tentang dia. Karena Alkitab berkata, katanya kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah. Anak sial berani doa, berkati aku berlimpah-limpah. Artinya dia punya pemikiran yang beda tentang dirinya, menurut Tuhan tentang dirinya. Saya percaya dia lebih mempercayai apa kata Tuhan tentang dirinya. Nah, saya menyebut ini rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang percaya apa kata Tuhan tentang dirinya lebih daripada apa kata orang tentang dirinya. Itu rendah hati. Percaya apa kata firman Tuhan tentang kesehatannya daripada apa kata perasaan, apa kata fakta tentang kesehatannya.
Walaupun masih sakit, dia percaya oleh bilur darah Yesus, dia sudah sembuh. Saya menyebut itu rendah hati. Karena Yabes lebih dimuliakan, Yabes rendah hati. Apa yang buat dia menerima lebih dimuliakan? Saya menyebut dia rendah. Dia berani doa, berkati aku berlimpah-limpah. Bahkan dia doa, perluas daerahku. Dia minta kepada Tuhan berkat yang lebih lagi. Dan itu dimiliki oleh orang yang disebut oleh mamanya anak sial. Jadi dia lebih percaya apa kata Tuhan tentang dia daripada apa kata bahkan keluarga orang dekat tentang dia. Dia percaya dia bukan anak sial, dia percaya Tuhan sayang dia. Dia disebut dia mendekat kepada Allah Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia percaya kepada Tuhan yang memanggil Abraham, Ishak dan Yakub. Dia juga percaya bahwa Tuhan memanggil namanya. Sehingga saya menyebut ini rendah hati. Rendah hati adalah percaya apa kata Tuhan tentang hidupmu. Mungkin kau sedang sulit hari ini, tapi Tuhan berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Di tengah kesulitanmu, kau percaya Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan, maka saya menyebut engkau rendah hati. Dan Alkitab tadi di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Tuhan punya anugerah yang lebih banyak lagi buat orang yang rendah hati. Waktu engkau bersikap, berpikir seperti itu, Tuhan punya anugerah, Tuhan punya berkat yang lebih banyak lagi buat hidupmu. Di tengah keadaan yang rasanya gak mungkin kau menyelesaikannya, melewatinya, tapi engkau percaya bahwa perjalananmu bersama Tuhan berhasil dan beruntung. Maka ketika engkau percaya dan datang pada Tuhan, hadapi masalahmu dengan mentalitas ini, saya menyebutnya engkau rendah hati. Rendah hati adalah jalan untuk engkau menerima berkat anugerah yang lebih besar lagi. Dan saya mau ingatkan bahwa Tuhan punya berkat yang lebih banyak lagi yang sudah disediakan, dibayar di atas kayu salib buat hidupmu, buat keluargamu. Dan kau bisa dapatkan itu ketika engkau rendah hati. Rendah hati adalah tidak takut rugi juga. Ketika orang coba ambil sesuatu dari hidupmu dan kau lebih percaya bahwa Tuhan bisa kompensasi lebih banyak daripada apa yang orang bisa ambil, sehingga engkau bisa mengampuni orang itu, saya menyebutnya engkau rendah hati. Kau lebih percaya bahwa Tuhan bisa berkati kamu lebih banyak lagi daripada apa yang orang bisa ambil dari hidupmu. Saya menyebut itu rendah hati. Dan rendah hati adalah jalan untuk menerima anugerah yang lebih banyak lagi. Puji Tuhan, pagi ini luar biasa Tuhan ingatkan kita butuh rendah hati. Sehingga kita bisa mengampuni orang. Sehingga kita tidak memandang rendah orang. Sehingga kita bisa memberkati orang, jadi saluran berkat buat orang. Sehingga kita bisa gak marah-marah sama orang yang coba berbuat jahat di hidup kita. Karena kita percaya perbuatan baik Tuhan jauh lebih besar daripada perbuatan jahat orang. Itu saya menyebutnya rendah hati. Dan rendah hati adalah jalan untuk kita menerima berkat yang lebih banyak lagi. Yabes adalah salah satu contoh orang yang rendah hati. Dan apapun masalahmu, apapun tantanganmu, biarlah hari ini kau rendah hati. Merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, 1 Petrus 5 ayat 6, saya menyebutnya rendah hati adalah jalan untuk menerima promosi. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ada waktu di mana ketika engkau merendahkan diri hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan meninggikanmu pada waktunya. Saya percaya pagi ini adalah sebuah panggilan buat setiap kita, apapun masalah kita, apapun tantangan hidup kita. Ini adalah sebuah kunci untuk kita menerima berkat yang lebih lagi, anugerah yang lebih banyak lagi. Kasih sayang, kemurahan di hidup kita dari Tuhan yang lebih lagi. Caranya adalah rendah hati. Dan saya percaya pagi ini bukan kebetulan kau menyaksikan Morning with the Word.
Tuhan mengajakmu untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, bahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan punya waktu yang indah untuk meninggikanmu, mempromosimu, memberkatimu tepat pada waktunya. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang sederhana singkat ini boleh kembali ingatkan kita, reminder kita, dan menuntun kita melangkah di hari ini. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami boleh dengar di pagi ini. Kami percaya firman Tuhan mengajar kami bahwa ada kekuatan, ada kuasa waktu kami mau rendah hati. Berkati kami Tuhan, Roh Kudus tuntun kami agar kami dalam hidup ini selalu rendah hati. Jamah yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, tidak seorang pun dari anak-anak-Mu terlewat. Setiap pribadi biarlah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang suka dengan orang yang rendah hati. Dan Tuhan berpihak pada orang yang rendah hati. Tuhan berpihak kepada saya yang rendah hati. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Bahkan kalau kamu mau tulis titip doa, boleh tulis di kolom komentar. Mau beritahu, tinggalkan jejakmu, kau dari kota mana, namamu siapa, boleh taruh di kolom komentar. Dan setiap kali saya kasih jempol di komentarmu, artinya saya merespon. Kalau ada titip doa di situ, artinya saya sudah doa buat apa yang kau titipkan untuk didoakan. Puji Tuhan, pagi ini terus maju dalam Tuhan. Oh ya, jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you.